Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Aplikom kelas B akan mempresentasikan tentang perencanaan, penelitian, dan pengabdian terhadap media pembelajaran berbasis aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khaidir Al-Kausar. Perkenalkan, nama saya Karisa Wirakusuma. Perkenalkan, nama saya Din Ayu Kusumaningrum. Perkenalkan, nama saya Ditya Rizky Karniawati. Perkenalkan, nama saya Hana Faizatul Mufidah. Nama saya Urwatul Wusko. Saya akan mengulas mengenai lokasi, alasan, serta latar belakang penelitian kelompok kami. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Kelompok kami memilih SMPIT Al-Uswah Surabaya yang beralamat di Jalan Ngagel Tama Utara, Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Sekolah ini terletak di lingkungan perumahan yang cukup kondusif untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar. Alasan kelompok kami memilih SMPIT Al-Uswah Surabaya adalah karena yang pertama, jarak sekolah ini tidak begitu jauh dari kampus Puncak, yaitu hanya sekitar 15 menit jika ditempuh menggunakan sepeda motor. Kemudian alasan selain itu yaitu karena sekolah ini memungkinkan untuk dilakukan penelitian dan kelompok kami sudah mendapatkan izin dari pihak sekolah. Nah, ini merupakan beberapa dokumentasi yang kami ambil pada saat melakukan wawancara dan observasi. Ini merupakan tampak depan sekolah. Di bawahnya, ini adalah foto ruang kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ini merupakan gedung sekolah yang terdiri dari 2 gedung untuk siswa laki-laki dan di sebelah kanan gedung untuk siswa perempuan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pertumbuhan teknologi informasi saat ini semakin pesat. Nah, pesatnya pertumbuhan teknologi berdampak signifikan terhadap lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, seorang pendidik perlu memiliki kompetensi di bidang teknologi pendidikan untuk mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan. Misalnya, kemajuan teknologi komputer. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk membantu terciptanya media pembelajaran yang menarik. Kami sekarang berupaya membuat dan menerapkan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar tidak menimbulkan lingkungan belajar yang berulang dan membosankan. Hal ini diharapkan dapat mengimbangi pesatnya teknologi dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode wawancara dan observasi. Dalam metode wawancara dan observasi, kami menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu memberikan pertanyaan yang sama kepada beberapa subjek kami. Kami memiliki 2 subjek guru matematika dan 2 siswa kelas 9. Lalu, untuk metode observasi, kami melakukan metode observasi secara langsung untuk memastikan bagaimana lingkungan di luar maupun lingkungan di dalam sekolah SMPIT Al-Uswah Surabaya. Dan juga kami juga mengobservasi fasilitas-fasilitas apa saja yang tersedia di dalam sekolah SMPIT Al-Uswah Surabaya. Lanjut, selanjutnya untuk pemilihan materi ajar. Sebelum melakukan wawancara dan observasi di SMPIT Al-Uswah Surabaya, kami telah merundingkan untuk menawarkan materi apa yang akan ditawarkan kepada SMPIT Al-Uswah Surabaya. Kami sepakat untuk menawarkan materi himpunan karena terdapat penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk materi himpunan. Contohnya, pengelompokan siswa antara siswa perempuan dan siswa laki-laki di dalam kelas. Setelah itu, seperti pengelompokan buah-buahan yang ada di pasar dan juga pengelompokan hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Namun, setelah melakukan observasi dan wawancara, kami
diberi saran oleh salah satu subjek wawancara kami, yaitu guru matematika Ustadzah Firnanda. Ustadzah Firnanda menawarkan kepada kami untuk memilih materi transformasi geometri. Fokusnya pada translasi. Setelah diberi tawaran, kami lanjut berdiskusi bersama dengan Ustadzah Firnanda dan kelompok. Setelah lama panjang diskusi kami, akhirnya kelompok kami sepakat untuk menerima tawaran dari Ustadzah Firnanda, yaitu memilih materi transformasi geometri yang fokusnya pada translasi. Alasan kami memilih materi transformasi geometri, yang pertama, materi tersebut sudah sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah, dengan ketika kami kembali untuk menerapkan media pembelajaran kami di sekolah nantinya. Lalu yang kedua, masih belum ada media pembelajaran tentang materi transformasi geometri yang berbasis teknologi di SMP Al-Ushah Surabaya. Karena itu, kami memilihnya agar setelah kami melakukan penerapan media pembelajaran kami dapat digunakan oleh sekolah tersebut di kemudian harinya. Lalu, untuk alasan yang ketiga, materi transformasi geometri kebanyakan hanya terdapat rumus-rumus dan format-format untuk materinya, seperti format translasi dan rumus-rumusnya. Yang mana jika siswa dituntut untuk menghafal dan menghafal saja, akan sulit bagi siswa untuk memahami materi tersebut. Nah, karena itu kami dan kelompok berusaha untuk membuat media pembelajaran agar siswa dapat mudah untuk memahami materi, karena di dalam media kami akan ada banyak penerapan-penerapan di kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk translasi, jika ada siswa yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan ditempatkan kepada koordinat kartesius, akan membuat translasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi materi media pembelajaran sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang sudah kami lakukan sebelumnya di SMPIT Al-Ushah Surabaya. Dalam kegiatan belajar mengajar, ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Menurut hasil observasi dan wawancara kami, fasilitas di SMPIT Al-Ushah Surabaya cukup memadai dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Fasilitas tersebut meliputi proyektor, LCD, dan komputer di setiap kelas yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan video animasi pembelajaran, laboratorium komputer yang dapat digunakan para siswa untuk memutar media pembelajaran video interaktif, laboratorium IPA, ruang kelas ber-AC, dan perpustakaan. Selain itu, di sekolah tersebut juga sudah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti PowerPoint. Penggunaan media pembelajaran dalam sebuah kegiatan belajar mengajar tentu saja harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu materi pembelajaran, karakteristik siswa, dan alokasi waktu yang tersedia. Terkait yang sudah dijelaskan di atas, maka dalam implementasi materi media pembelajaran, kami menggunakan Scratch dan Web Editor dengan materi transformasi geometri yang akan kami presentasikan menggunakan proyektor, LCD, dan komputer di kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembuatan media
bagian pendahuluan. Yang pertama ada pembagian tugas. Dalam pembagian tugas, pembuatan media pembelajaran, setiap anggota nantinya akan mendapat bagian tugas. Seperti pembuatan flowchart yakni anggur, scratch, with, keyform, angket yang akan diberikan kepada kelompok lain sebagai penilaian media pembelajaran yang kelompok kami buat. Yang kedua ada pengumpulan bahan ajar. Pengumpulan bahan ajar dikumpulkan menjadi satu di Google Drive. Bahan ajar yang dikumpulkan seperti gambar karakter animasi, penjelasan materi mengenai transformasi geometri, khususnya materi translasi. Contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan contoh soal. Yang ketiga ada pencarian referensi. Kami melakukan pencarian referensi di YouTube AMF Learning dan video-video pembelajaran yang dulu dibuat kakak-kakak tingkat. Dan yang terakhir ada pemilihan aplikasi. Dalam pemilihan aplikasi, kami menggunakan aplikasi Wix Editor, Scratch, Draw.io yang digunakan dalam pembuatan alur media pembelajaran. Aplikasi bantuan seperti Canva dan Ibis, aplikasi tersebut digunakan untuk membuat animasi-animasi dalam media pembelajaran. Selanjutnya yaitu rencana pembuatan media. Pada bagian pembuatan, yang pertama pembuatan media pembelajaran. Nah, pertama kita akan membuat media pembelajaran berdasarkan materi yang sudah kita putuskan sebelumnya, yaitu transformasi geometri, fokusnya di translasi. Sebagai gambaran bahwa materi translasi ini bisa dianimasikan dengan misal ada orang yang akan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tempat itu dimisalkan sebagai koordinat kartesius. Nah, selain animasi tadi, pada media pembelajaran juga bisa ditambahkan latihan soal beserta pembahasannya terkait dengan translasi. Yang kedua yaitu pengembangan media pembelajaran. Selain dari animasi dan soal-soal, media pembelajaran yang dibuat bisa juga ditambahkan dengan definisi dan juga rumus tentang translasi sebagai penjelasan pada materi translasi. Kemudian dari beberapa rencana media tersebut disusun mulai dari definisi, rumus, kemudian animasi atau latihan soal disusun menjadi sebuah media pembelajaran. Setelah disusun, kemudian yaitu pengoreksian. Media pembelajaran yang sudah dibuat dikoreksi apakah sudah benar atau masih ada yang kurang. Masing-masing dari anggota kelompok kami memeriksa mengenai media pembelajaran yang sudah dibuat. Setelah diperiksa, kemudian direvisi apabila ada kekurangan atau kesalahan pada media pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan akhir untuk media pembelajaran yang sudah dibuat, kemudian disempurnakan lagi, lalu diterapkan pada pembelajaran di kelas. Sebelum menuju flowchart media pembelajaran Wix, saya akan menjelaskan konsep-konsep animasi yang akan diterapkan di Wix sebagai media pembelajaran. Di awal akan ada background jalan raya. Di samping jalan raya ada bangunan-bangunan atau gedung-gedung seperti museum, librari, toko roti, dan lain-lainnya. Sedangkan background atas yaitu langit. Di langit ada awan-awan yang berjalan. Di jalan raya ada kendaraan yang berjalan, seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lainnya. Dalam pembuatan gedung atau kendaraan, kami buat menggunakan aplikasi bantuan yaitu Ibis. Sedangkan gambar awan dan jalan raya dari Pinterest. Lalu ada tampilan tulisan judul materi, penjelasan materi, tombol start. Tulisan-tulisan tersebut kami buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Setelah itu ada karakter animasi anak perempuan yang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan ini menggunakan 3 karakter dengan karakter yang sama agar perpindahan berjalan dengan lancar.
Dalam pembuatan karakter animasi anak perempuan dengan menggunakan aplikasi bantuan yaitu IBIS. Lalu ada garis putus-putus yang menandakan itu jarak. Setelah itu ada perubahan background yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius dibuat dengan aplikasi bantuan yaitu IBIS. Di koordinat kartesius ini ada karakter animasi anak perempuan tadi, ada tampilan rumus, ada tampilan keterangan rumus translasi, dan hasil translasi anak perempuan tersebut. Lalu ada tombol next. Dari tulisan-tulisan tersebut tadi dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Lalu ada perubahan background, yaitu papan tulis. Di sampingnya ada guru yang sedang menerangkan atau memberikan pertanyaan. Papan tulis dibuat dengan menggunakan aplikasi bantuan, yaitu Canva. Sedangkan gurunya dibuat dengan bantuan aplikasi IBIS. Setelah itu ada koordinat kartesius lagi, dibuat dengan menggunakan aplikasi IBIS. Lalu ada bangun segitiga. Bangun segitiga ini dibuat dengan aplikasi Canva. Sekian dari penjelasan konsep-konsep animasi tadi. Langsung saja lanjut ke flowchart-nya. Ya, ini adalah tampilan flowchart media pembelajaran WIC. Dimulai dari start, lalu menuju proses penampilan judul materi, yaitu transformasi geometri translasi. Setelah itu menuju proses penampilan penjelasan singkat mengenai materi tadi, yaitu transformasi geometri translasi. Ada tombol start. Jika ditekan, maka animasi akan berhenti dan tetap akan menampilkan penjelasan singkat. Jika ditekan iya, maka animasi akan berlanjut dan akan menampilkan penjelasan. Kemudian menuju proses penampilan visualisasi materi. Di dalam tampilan tersebut akan ada wanita berjalan dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu menuju penampilan perpindahan jarak dalam meter. Kemudian menuju proses penjelasan perpindahan dengan konsep translasi. Setelah itu, menuju proses penampilan visualisasi wanita bergerak dalam koordinat kartesius. Akan berpindah latar, dan ada tampilan tombol next. Jika dia tekan, maka animasi akan berhenti dan tetap akan menampilkan tombol next. Jika tekan iya, maka animasi akan berlanjut dan akan menampilkan wanita bergerak dari titik pusat. Setelah itu akan menuju proses penampilan penjelasan perpindahan dengan notasi translasi. Akan ada tampilan notasi translasi dan menjelaskan dalam rumus translasi. Setelah itu menuju proses penjelasan selesai. Ada tombol next. Jika dia tekan, maka animasi akan berhenti dan tetap akan menampilkan tombol next. Jika tekan iya, maka animasi berlanjut dan akan menampilkan contoh soal.
Ada tombol next. Jika ditekan, maka animasi akan berhenti dan tetap akan menampilkan tombol next. Jika tekan iya, maka akan menuju proses penampilan pembahasan. Ada tombol N. Jika ditekan tombol N, maka animasi akan berhenti dan tetap akan menampilkan tombol N. Jika tekan iya, maka akan selesai. Baik, sebelum melanjutkan penjelasan mengenai flowcard media pembelajaran Scratch kami, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum membuat Scratch. Hal tersebut seperti yang pertama, jika kita ingin membuat animasi orang yang bergerak, maka kita memerlukan beberapa gambar orang yang sama, namun dalam posisi yang berbeda. Sehingga jika dianimasikan seakan-akan gambar tersebut bergerak. Yang kedua, jika kita akan menambahkan gambar yang kita inginkan, maka pastikan dulu sebelumnya bahwa gambar tersebut harus dihapus background-nya agar terlihat bagus. Nah, untuk menghapus background ini, kita bisa menggunakan web remove background atau aplikasi lainnya. Nah, yang ketiga, beberapa gambar yang telah kita pakai sebelumnya bisa kita siapkan menggunakan beberapa aplikasi pendukung seperti Canva, Ibis Paint, dan lain sebagainya. Nah, jika kita menggunakan Ibis Paint, maka kita bisa langsung menghapus background-nya pada aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya jangan lupa agar Scratch kita menarik, kita perlu menambahkan background musik yang bisa membuat kita senang saat mengaplikasikan Scratch-nya. Nah, yang terakhir jangan lupa atau usahakan bahwa semua gambar atau musik yang kita gunakan itu tidak memiliki lisensi gitu ya, agar tidak terkena copyright. Itu beberapa konsep atau beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum membuat Scratch. Baik, di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan mengenai flowcard media pembelajaran Scratch kami. Nah, di sini diawali dengan mulai. Kita menggunakan bentuk lingkaran untuk memulai dan mengakhiri. Lalu lanjut, di sini kita akan menginput materi dan gamenya. Nah, untuk menginput dan mengoutput, kita bisa menggunakan bentuk jajar genjang ya teman-teman. Lanjut, kita akan menampilkan proses, yaitu menampilkan menunya. Lanjut, di sini ada decision, di mana kita akan memilih menu materi. Jika iya, maka akan menampilkan materi transformasi geometri translasi. Nah, jika tidak, maka kita akan bisa memilih decision lagi, yaitu memilih menu game. Nah, jika kita tidak memilihnya, maka akan kembali ke tampilan awal, yaitu menampilkan menu. Sedangkan jika kita memilih iya, maka akan menampilkan petunjuknya. Lalu game pun dimulai. Nah, setelah game dimulai, kita bisa menginput nama kita terlebih dahulu. Lalu setelah menginput nama, baru soal akan ditampilkan. Nah, setelah soal ditampilkan, maka siswa bisa memilih jawaban. Siswa akan menginput jawabannya dan memilih jawaban yang sudah disediakan. Nah, jika jawaban yang dipilih siswa itu benar, maka akan mendapatkan tambahan poin yaitu sebesar 10. Nah, jika tidak, maka poin tidak akan bertambah atau tetap. Selanjutnya, kita akan melanjutkan soal-soal berikutnya. Begitu terus sampai semua soal terjawab. Nah, jika semua soal sudah dijawab, maka akan memunculkan nilai. Setelah muncul nilai, maka akan menampilkan poin yang didapatkan oleh siswa tersebut. Nah, di sini jika poin kurang dari 60, maka akan menampilkan animasi yang guru galak marah. Sedangkan jika poinnya lebih dari 60, maka akan menampilkan guru yang memuji. Nah, setelah animasi tersebut akan muncul pembahasannya. Pembahasan untuk soal-soal yang dikerjakan sebelumnya. Nah, setelah pembahasan selesai, maka game pun selesai. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan rencana penerapan materi dan media pembelajaran pada SMP dan SMA. Yang pertama, kita harus menentukan sekolah yang ingin dituju. Kelompok kami memilih sekolah SMP IT Al-Uswah Surabaya. Di sana kita melakukan wawancara dan angket terkait pokok bahasan yang ingin dicapai. Di sini ada input daftar materi dan input kelas. Kelompok kami merencanakan menggunakan
materi tentang himpunan dan untuk kelasnya kelas 9. Setelah menentukan materi, kita lanjutkan ke pembuatan materi. Di sini terdapat materi transformasi, geometri translasi. Karena materi yang kami usulkan tidak sesuai dengan jadwal yang ada di kelas, sehingga kami menggunakan materi tersebut. Setelah itu, kita lanjut ke perancangan materi dan dilanjut ke kesesuaian materi. Di sini terdapat decision, apakah materi sudah sesuai dengan kurikulum sekolah. Jika tidak, maka kita harus mencari materi mana yang tidak sesuai dan dilanjutkan ke revisi dan merancang materi lagi. Dan jika iya, kita lanjut ke perancangan media pembelajaran. Setelah itu, kita menentukan daftar aplikasi utama media pembelajaran dan daftar aplikasi pendukung seperti Canva. Dan dilanjutkan membagi tugas untuk setiap anggota. Lalu akan menghasilkan output Wix Editor dan Scratch. Setelah kita membuat media pembelajaran menggunakan Wix Editor dan Scratch, kita akan mengecek apakah hasil dari Scratch dan Wix Editor kita mengalami error atau tidak. Jika iya, kita akan mencari hal yang error dan memperbaikinya. Jika tidak, kita akan mengembangkan ulang Wix Editor dan Scratch, lalu ke pengembangan akhir media pembelajaran. Ketika kita sudah membuat media pembelajaran, maka kita akan menerapkan pada pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, kita mengucapkan salam terlebih dahulu dan berdoa. Setelah itu, kita akan mengecek kehadiran siswa. Jika ada yang tidak hadir, kita akan menanyakan alasannya. Dan jika semua sudah hadir, maka dilanjutkan ke pengecekan atribut sekolah. Di sini terdapat decision jika ada yang tidak lengkap atributnya, maka kita juga akan menanyakan alasannya. Dan jika tidak, maka dilanjutkan ke menanyakan kabar siswa dan akan menghasilkan output jawaban siswa, dan kita akan memberikan tanggapan sebagai umpan balik. Setelah itu kita lanjut ke pembelajaran. Di sini akan menghasilkan input penjelasan singkat materi dan ada decision untuk pertanyaan. Jika siswa bertanya, kita akan menjawabnya. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke materi inti dan menampilkan materi video animasi dari Wix Editor dan dilanjutkan ke penjelasan materi dan sesi tanya jawab. Di sini ada decision untuk materi. Jika ada siswa yang tidak paham, kita akan menanyakan bagian mana yang tidak paham, lalu di sini ada input pertanyaan dari siswa. Lalu kita akan menjelaskan ulang tentang hal yang ditanyakan oleh siswa. Jika siswa tersebut sudah paham, kita akan lanjutkan ke menampilkan game dari Scratch. Dan setelah menampilkan game, kita lanjut ke penilaian KBM dan media pembelajaran. Lalu setelah itu kita membagikan angket dan menutup kelas dan berdoa. Selesai. Sekian pemaparan mengenai rencana penelitian dan pengabdian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.